to the Baseface Network. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada video kali ini ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan judul Sejarah Budaya Lokal di Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke pemaparan materinya, perkenalkan, nama saya Mikael Dipo Alinan, NIM 222-153. Berikutnya teman saya. Halo, nama saya Rismi, NIM saya 222-10123. Halo, perkenalkan nama saya Lamriyati Nampunan, NIM 22210015. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita harus siapin materi dulu ya teman-teman ya. Oke. Yang punya materinya, sebentar ya. Halo teman-teman, kami dari perkuliahan Dinas Sarana Informatika akan ngejelasin nih sejarah dan budaya lokal di Indonesia. Nah, di sini aku ngejelasin tentang sejarah Indonesianya. Jadi ini aku bakal ngejelasin latar belakang masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, latar belakangnya itu karena ada perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Apa sih kolonialisme? Kolonialisme adalah suatu sistem ketika suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Negara yang dikuasai biasa disebut dengan koloni. Nah, kata imperialisme adalah imperator yang artinya memerintah. Imperialisme merupakan suatu penjajahan langsung yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Jadi, kolonialisme dan imperialisme memiliki arti penjajahan atau penguasaan terhadap suatu daerah dan suatu bangsa oleh bangsa lainnya. Selanjutnya, Oke, yang selanjutnya awal mula kolonialisme di dunia terjadi. Tentunya konsep Konstantinopel, kekuasaan kerajaan Romawi Timur, berakhir setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan kuasa Turki Utsmani. Bangsa Turki menjalankan politik yang mempersulit perdagangan Eropa beroperasi pada daerah kekuasaan bangsa Turki. Dengan keadaan tersebut menyebabkan perdagangan antar dunia Timur dan Eropa menjadi mundur sehingga barang-barang yang dibutuhkan orang-orang Eropa menjadi berkurang pada pasar Eropa. Barang-barang tersebut terutama rempah-rempah. Eksplorasi samudra pasca jatuhnya Konstantinopel. Penjelajahan samudra bangsa barat pelat-pelat bangsa Eropa pada akhir abad ke-15 M dan pada permulaan abad ke-15 M berhasil menjelajah samudra yang luas sampai ke negeri baru seperti Amerika, Afrika, dan Asia Timur termasuk Indonesia. Faktor pendorong bangsa Eropa mengadakan penjelajahan samudra yang pertama jatuhnya kota Konstantinopel tahun 1443 ke tahun penguasa Turki Utsmani. Yang kedua, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur, yaitu perjalanan kembalinya Marco Polo dari negeri Cina melalui pelayaran. Yang ketiga, penemuan Copernicus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bumi ini bulat. Yang keempat, penemuan kompas atau petunjuk arah mata angin. Yang kelima, semangat Reconquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya. penjelajahan menuju Indonesia. Penjelajahan. Alasan penjelajahan Eropa ke Nusantara. Yang pertama itu, Indonesia sejak awal Tarik Masehi dikenal sebagai sumber penghasil rempah-rempah. Jadi, kenapa Eropa suka ke Indonesia? Karena menurut dia rempah-rempahnya tuh banyak dan kayak bisa digunakan untuk masak-masak. Rempah-rempah ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang Eropa sebagai obat, pengawet makanan, dan bumbu-bumbu masakan. Orang-orang Eropa biasa membeli rempah-rempah dari pedagang Asia Barat. Oleh karena itu, membelinya dari pedagang perantara. Harga rempah-rempah tersebut menjadi mahal.
Alasan rempah-rempah di balik kolonialisme bangsa Barat. Mahalnya harga rempah-rempah tersebut mendorong orang-orang Eropa untuk mencan rempah-rempah langsung ke daerah sumbernya. Pada awal kedatangan bangsa Eropa hanya ingin mendatangkan rempah-rempah langsung dari sumber daerah rempah-rempah, namun tujuan tersebut berubah menjadi ingin menguasai Indonesia. Selanjutnya, tujuan bangsa Barat menguasai Indonesia. Agar dapat menguasai perdagangan rempah-rempah langsung di daerah sumbernya, cara tersebut dilakukan dengan menerapkan monopoli perdagangan, menguasai wilayah strategi perdagangan dan basis militer, merujuk sebanyak mungkin kebanyakan sumber daya alam satu wilayah, dan ikut campur tangan dalam urusan politik suatu wilayah. Oke, segini aja ya teman-teman. Makasih udah mau bantu dengerin tentang penjelajahan Indonesia. Teman-teman ada yang mau ditanyain? Untuk para peserta Zoom meeting, apabila ada yang ingin bertanya kami persilakan. Oke, cukup ya teman-teman ya. Oke, apabila tidak ada yang bertanya lagi, kami dari kelompok 2 ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman atas waktu dan kesempatannya serta partisipasinya dalam mengikuti Zoom meeting ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.